Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kita tidak akan pernah punya ilmu jika kita tidak mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Anak-anakku yang masih berada di rumah, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan sehingga bisa bermuajahah, bertatap muka sekalipun lewat virtual. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mendapatkan ridhonya Allah dan insya Allah bisa masuk surganya Allah. Amin Allahumma amin. Untuk mempersingkat waktu, kemarin anak-anakku Bapak telah menyampaikan tentang secara umum, gambaran umum tentang apa yang kita pelajari satu tahun ke depan ini, yaitu tentang kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Kemarin sudah Bapak sampaikan tentang kitab ini. Kitab Muhtarul Ahadits ini adalah apa? Punya keistimewaan atau gampang untuk dipelajari karena diurutkan berdasarkan abjad huruf Arab. Maka dari itu pada kesempatan hari ini, sebelum masuk ke materi, semoga apa yang kita lakukan ini berkah dan apa yang kita pelajari nanti juga berkah. Marilah kita membaca suratul Fatihah untuk satu mu'allif hadzal kitab, semoga kita mendapatkan ridhonya. Dan yang kedua juga untuk diri kita dan keluarga kita, semoga diberikan kesehatan di masa pandemi ini, tetap bisa belajar, bisa berkarya, beraktivitas sebagaimana mestinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ma'al kitab Syekh Ahmad Al-Hasim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mulai kajiannya ya anak-anakku. Harful hamzati, mulai dari huruf hamzah, huruf yang pertama. Ati babal jannati, ini hadis yang pertama. Yaumal qiyamati fa astaftihu. Ati, saya datang. Babal jannati, ini maksudnya adalah yang berkata adalah Nabi Muhammad. Babal jannati, di pintu surga. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fa'astaftihu, kemudian saya meminta untuk membuka. Maksudnya adalah mengetuk pintu. Jadi kalau ada fi'il yang bentuknya seperti astaftihu, astafilu, astaghfiru, ini adalah permintaan. Astaghfiru, saya meminta ampunan. Atlubu, itu artinya meminta.
Jadi kata Rasul, pada hari kiamat nanti saya datang ke pintu surga kemudian mengetuk pintu. Fayaqulu al-khazinu, kemudian malaikat penjaga itu berkata, "Man anta? Siapa kamu?" Fa'aqulu, kemudian Nabi berkata, "Muhammadun." Atau ana Muhammadun, saya adalah Muhammad. Fayaqulu, malaikat itu pun menjawab, "Bika umirtu." Karena engkau saya diperintahkan. Allah aftaha, untuk tidak membuka li ahadin qablaka, terhadap orang yang sebelum engkau. Satu orang pun sebelum engkau. Itu hadis yang pertama di huruf hamzah ini. Ini hadis yang pertama ini adalah menceritakan atau menggambarkan bagaimana kebesaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pentingnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam suatu riwayat, banyak itu kan Nabi itu jumlahnya ratusan ribuan, bahkan ratusan ribu. Tapi yang wajib kita imani ada 25. Pun itu ada rasul-rasul yang ulul azmi. Artinya mereka itu memang dipilih oleh Allah, dikasih syariat oleh Allah, terus menyampaikan kepada umatnya. Contohlah umat Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa, mereka punya umat. Nabi Musa juga punya umat. Umat-umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa ini sama minta tolong kepada nabinya sendiri-sendiri. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, saya nggak bisa menolong. Nabi Isa sama dimintai tolong sama umatnya, saya nggak bisa nolong. Nah, terus siapa yang bisa nolong? Ternyata ada satu, yaitu Nabi yang bisa menolong semuanya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersyukurlah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang terakhir punya banyak sekali umat. Kalau kita bayangkan ya anak-anak, jarak antara kita waktu senggangnya itu dengan Nabi itu kan sangat jauh sekali kan, berabad-abad lamanya. Tapi ajaran Nabi Muhammad sampai sekarang itu masih dilakukan dan Islam masih tersebar di mana? Di mana-mana. Indonesia ada Islam, India ada Islam, Malaysia ada Islam, Singapura ada Islam, bahkan Amerika ada Islam. Betapa agung dan besarnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun banyak orang-orang besar dalam sejarah manusia itu kan banyak sekali kan orang-orang besar, orang-orang yang prestisius, punya prestasi besar. Indonesia ya punya Presiden Soekarno misalnya, Cina misalnya punya Mao Zedong dan lain sebagainya. Itu orang-orang besar. Bahkan sampai sekarang orang-orang besar itu pasti ada. Tapi mereka tidak punya apa-apa. Dalam artian mereka prestasinya cuma di dunia, tetapi nanti tidak bisa menolong umat manusia yang mengikuti mereka. Contoh, ada filsuf misalnya, atau punya pemikiran ideologi namanya Karl Marx misalnya kan. Karl Marx itu orang besar, pengikutnya banyak, punya aliran namanya Marxisme, gitu. Diikuti oleh politikus, oleh aktivis-aktivis di seluruh dunia. Tapi Karl Marx tidak bisa menolong orang-orang yang mengikuti dia nanti ketika di akhirat. Jangankan Karl Marx, Nabi Ibrahim, Nabi Musa yang benar-benar dinas sebagai nabi itu dalam sebuah riwayat tidak bisa menolong umatnya sendiri. Siapa yang menolong, Pak? Yang menolong adalah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebetulan saat ini kita masih bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi kalau tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, saya juga bersaksi bahwasannya tidak ada nabi, bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah.
Kita masih mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nabi yang nanti di surga di hari kiamat itu orang yang pertama mengetuk. Pintu surga itu tidak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad yang mengetuk pertama kali. Seperti itu ya. Jadi alhamdulillah. Rawahu Ahmad an Anasin, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas. Sekiranya itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kita ini termasuk menempuh jalan yang baik, meskipun secara virtual. Karena apa? Karena dalam pepatahnya itu kan gini, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah juga akan memudahkan dia nanti jalan menuju surga. Virtual ini kan termasuk jalan untuk menuntut ilmu, sekalipun enggak tatap muka langsung, tapi ini kita berusaha untuk menempuh, untuk mendapatkan ilmu. Kita berusaha untuk mendapatkan ilmu ini, dihitung oleh Allah salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman. Maka Allah nanti juga akan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin Allahumma amin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.